Katanya 29, 30. Suara jelas Mbak Nabila? Jelas nggak? Iya jelas kok coach. Oh iya. Yang lain, pertanyaan lain suara Jelas kurang coach, jelas? jelas. Oke udah Yang kalau lain bisa komen mungkin ya, bisa dapat. Jelas. bisa komen ya teman-teman. Nah, Oke kalau gitu langsung dimulai aja kelasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah bergabung di kelas Rumah Siap Kerja pada sore hari ini, yaitu di kelas langkah menggunakan SEO untuk web bisnis by Coach Zulmi Yahya. Sebelumnya, terima kasih banyak nih untuk Coach Zulmi Yahya yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di Rumah Siap Kerja ini ya Coach. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman ada rulesnya nanti ya untuk di saat kelas dimulai. Nanti semuanya mohon mic-nya di-mute, terus jangan ada yang present screen karena untuk menjaga privasi masing-masing. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya apapun itu ya, itu boleh langsung aja ditulis di kolom chat, atau kalau emang pengen bertanya secara langsung nanti boleh di unmute. Tapi kalau misalkan kalian udah tulis saya ingin bertanya di chat ya. Tuh. Oke, mungkin dari saya itu aja Coach. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berapa lama ya? Oh ya, 1 jam Coach. Oh gitu. Itu sama tanya jawab atau gimana? Iya, boleh 40 menit mungkin boleh pertama materinya dulu, tapi sisanya 20 menit untuk tanya jawab, atau misalkan langsung jawab pertanyaan yang udah ada juga nggak apa-apa. Oh iya. Ya udah, mungkin nanti sambil kayak kemarin ya. Iya, boleh. Ya, sekalian chat boleh. Ntar nanti di akhirnya juga ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman di sini untuk SEO sendiri yang kita bahas di sini mungkin nggak terlalu detail, yang terlalu dalam, karena emang kalau terlalu dalam butuh latihan sendiri, butuh privat sendiri, tutorial sendiri yang mungkin nggak sebentar, karena nggak semua orang tuh bisa ini ya, nggak bisa nggak bisa langsung nangkep gitu, tergantung kemampuan orangnya. Kalau orangnya punya pengalaman mungkin bisa langsung, tapi kalau baru nyoba dari nol, nah itu kadang-kadang kita masih ini ya, masih ya butuh latihan lagi. Iya, betul. Ya udah, kita mulai. Jadi mungkin kenalan dulu ya. Saya Hilmi ya. Saya dulu kuliah di Jogja. Mungkin ada anak Jogja di sini ya. Siapa anak Jogja? Jadi kuliah di Jogja di UGM. Domisili di Jakarta sekarang. Ya ini kita lihat apa nih? Jogja, ada dari Jogja ya. Ini saya jadi lama di Jogja ya, kuliah bisnis di Jogja juga. Dulu pernah bisnis konveksi sih sampai sekarang. Terus terakhir di Jakarta ada proyek ngerjain webnya perusahaan dari China, namanya Skyroom, kalau teman-teman tahu ya, untuk rental travel wifi gitu. Nah, kemudian jadi kalau SEO sih alhamdulillah udah pengalaman, jadi banyak website yang pernah kita kerjain ya, mulai website pribadi sampai website yang istilahnya perusahaan asing gitu kita udah pernah juga. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kalau saya lihat tadi mungkin ada yang punya usaha sendiri, atau mungkin baru mulai usaha, nggak apa-apa, cocok. Jadi kenalan dulu ya. Mungkin dari saya kayak gitu aja. Kalau misalnya mau nanya lagi boleh nanti ntar via Instagram atau apa. Instagramnya zulhilmi.ya aja di situ. Terus kita mulai SEO pertama. Jadi mungkin kita nggak terlalu banyak slide ya. Saya nggak nyiapin slide juga. Mungkin nanti kita pakai entire screen aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, kalau teman-teman tahu ya SEO ya nggak usah dijelasin dari ini ya, definisinya gimana. Intinya SEO itu gimana caranya
metode yang kita pakai biar kita itu naik ke halaman satu Google. Nah, kenapa halaman satu Google ya? Tahu sendiri ya. Ya karena orang banyaknya nyari di Google gitu untuk muncul produk apa, jasa apa gitu. Nah, itu kan semuanya orang hampir semua Google ya, ada yang Instagram, ada yang Facebook ada. Cuman kalau rata-rata orang biasanya pasti masih pakai Google gitu. Kalau dia benar-benar nggak tahu. Kecuali kalau dia udah tahu, oh webnya ini ya itu beda. Kalau dia misalnya nggak tahu nih, misalnya kita nyari jasa kargo pesawat di mana, di kota Surabaya, kita nggak tahu di mana, kita biasanya googling. Kayaknya jarang deh orang bakal nyari via apa, Instagram kalau kargo lah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya mungkin buat ini ya, buat apa, pemanasan aja ini ya. Ini coba saya ini ya pakai entire screen ya. Ya teman-teman bisa ini yang bisa mungkin pakai PC atau gimana. Ini sekedar buktiin aja ya. Jadi kita pakai misalnya nih. Film nggak bisa nggak? Entire screen-nya bisa ya? Belum muncul, Mas. Oh, Tidak ada. ini muncul nggak ini? Diklik dulu biasanya. Oh, ini ya, share-nya ya. Mana sih? Ya. Ntar tunggu ya. Udah muncul belum? Udah muncul. Udah muncul ya. Nah, jadi kalau ini udah muncul ya. Jadi kita mainan Google tuh yang kita mainin biasanya, nah kita kan nyari nih kalau Google gitu. Kalau yang pernah kita kerjain misalnya nih, ini agak lama. Nah, ini misalnya nih, ada karoseri ambulan di Jogja. Nah, ini web yang kita kerjain ini ya, ada di nomor 1 ini. Karoseri ambulan tuh kayak, oh ya kayak bengkel gitulah, bikin ambulan kayak gitu di Jogja. Nah, tapi misalnya karoseri ambulan nih, kita juga bisa ngerjain untuk kota-kota yang lain, misal Pekalongan. Coba cek ya. Masih nomor 1. Coba lagi di kota Sragen, masih nomor 1 kita. Coba Klaten, masih nomor 1. Kita coba Semarang, nggak tahu Semarang masih nomor 1. Oh, masih nomor 1 dia. Kemudian kota apa lagi ya kemarin ya? Sorry, ada iklan. sorry ada iklan, nggak jelas aja. Oh, ini apa lagi lah. Jadi dia teman-teman, ini ya saya stop aja ya. Jadi intinya kita ngerjainnya tuh kayak gitu SEO. Jadi kita ngerjainnya ke semua kota, banyak kota gitu bisa kita mainin. Ya yang tadi itu ya. Nah, kita kulit-kulitnya aja. Nanti misalnya ada yang tertarik lebih dalam boleh. Jadi apapun produknya teman-teman bisa mainin SEO karena orang banyak main di Google. Nah, sekarang mungkin lewat chat aja ya, teman-teman yang punya usaha apa coba di chat. Saya misal Mas usaha apa ya? Konveksi misalnya, atau misalnya usaha jual apa, kayak jual sayur, jual apa, atau mungkin jasa konsultan atau apa, coba teman-teman share di chat ini ya. Nanti kita coba gimana ininya. Bagus, bisa nggak saingan di sini. Nah, ini ada nih. Adrik Nigalih Clothing prosopio.io atau ya itu nanti coba di chat aja usahanya atau bisnisnya apa yang udah jalan atau mungkin mau ditingkatin atau mungkin baru mulai, boleh. Nah, kemudian ini ada custom kardus ya, boleh. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Jadi untuk SEO itu emang ada beberapa dasar ya. Jadi kita di sini bahas kulitnya. Jadi teman-teman di sini yang pertama kalau main SEO yang penting tuh teman-teman bisa ngetik dulu pertama. Ini maksudnya ngetik gimana? Kan buat artikelnya. Jadi teman-teman misalnya nggak bisa ngetik pun nggak apa-apa. Tapi teman-teman kan bisa pakai ini. Kalau sekarang bisa pakai Google Sheet ya. Google Sheet itu teman-teman ngomong terus
teksnya ngetik sendiri, terus tinggal kopas nanti masukin ke websitenya. Nah, tetapi teman-teman juga harus tahu bahannya apa gitu, kira-kira yang kira-kira bagus. Dan kalau saya biasanya bikin artikel itu biasanya sekitar 5.000 karakter ya. Saya terus di chat aja ya materi-materinya. Kalau saya biasanya minimal 5.000 karakter. 5.000 karakter biasanya itu sekitar 2 halaman. 2 halaman kalau A4. Nah, teman-teman coba kalau misalnya, jadi teman-teman sebelum bikin website, sebelum apa, teman-teman coba latihan untuk ngetik konten. Kalaupun nggak bisa ngetik atau bingung bikinnya, ada kok jasa penulis artikel tuh ada kok. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini teman-teman harus harus siap untuk ngerjainnya ya. Maksudnya itu siap untuk ngisi konten. Jadi jangan sampai kontennya nggak ada. Maksudnya kita udah beli website, beli domain, beli hosting, udah booking alamat webnya udah bagus gitu, tapi kita nggak bisa ngetik, nggak bisa ngisi konten ya sama aja. Itu teman-teman persiapin dulu untuk konten. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pakai, kalau saya boleh saran, teman-teman pakai websitenya itu WordPress. Nah, kenapa WordPress? Karena ya WordPress tuh udah ini sih, isinya platform website yang paling populer tuh ya WordPress. Kalau di seluruh dunia kebanyakan emang WordPress. Ya kecuali ada beberapa website yang mungkin dia bikin sendiri gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan programmer, jadi dasarnya nggak bisa coding, ya udah teman pakai WordPress aja. Nah, teman-teman kalau misal WordPress, misal mau booking alamat ya bisa, misalnya bisa cek di Mega Hoster misalnya, atau rumah web. Teman-teman bisa ngecek alamat web atau yang diinginin apa. Misalnya, saya pengen ini mas, jasa kargo Jogja.com. Nah, teman-teman cek aja di Niaga Hoster atau di rumah web. Kalau saya punya pengalaman pesan domain di situ. Coba aja nanti, bisa nggak ya kayak itu. Masih ada nggak? Atau udah dipakai orang? Kalau pakai Wix, saya nggak pakai. Saya nggak nyaranin juga Wix sih. Saya nggak tahu juga nyetingnya gimana ya. Nah, itu. Jadi di sini kita jelasin dasarnya ya. Jadi WordPress, setelah itu teman-teman, nah kalau saya setelah pakai WordPress, terus teman-teman langsung ngisi konten. Ngisi konten maksudnya apa? Ngisi artikel. Nah, itu tadi, kalau bisa teman-teman, kalau boleh saran untuk artikelnya itu teman-teman punya sekitar 5 sampai 6 artikel unik untuk, misalnya untuk masterpiece-nya. Jadi untuk masterpiece konten teman-teman harus punya 5-6 yang artikel yang unik. Jadi misalnya unik itu kalimatnya beda-beda gitu. Jadi jangan sampai ntar ketahuan plagiat atau gimana gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah 6 artikel ini udah di-upload semua, udah dimasukin website. Nah, artikel ke-7 ke-8 terusnya nggak apa, di combine nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus paling nggak harus punya 5 sampai 6 biar ini sih. Biar punya artikel yang unik dan bisa dikombin, jadi menghindari plagiat aja gitu sih. Kemudian, nah, yang pertama, kita setelah kita bisa ini ya, nyiapin konten, terus kita pakai milih WordPress. Nah, kita teman-teman ada namanya langkahnya namanya riset kata kunci. Nah, riset kata kunci teman-teman bisa pakai, ini kita nih ya. Riset kata kunci bisa pakai, kalau saya sih bisa pakai namanya ada keyword tool. Ini saya ketik di sini ya. Nah, di sini. Ini coba kita praktek ya. Bentar. Jadi keyword tool tadi, itu cuma salah satu aja, tapi misalnya karena waktu terbatas kita nih ya. Kita coba keyword tool.io aja. Oke. Nah, di sini kita coba, oh nggak di ini, di Chrome aja. Nah, teman-teman, kalau keyword tool.io kayak gini, nah, dan teman-teman misalnya nih, jasa apa nih tadi itu. Misal teman-teman udah jasa konveksi Jogja misalnya. Pasti ini bahasa Indonesia dulu. Lalu search. Nah, tunggu ya.
Nah, di sini muncul teman-teman, muncul variasi-variasinya, ya. Nah, jasa konversi udah murah. Nah, teman-teman targetin ini apa, misalnya targetnya apa ya kira-kira ya. Nah, ini bisa di copy semua nih, kira-kira teman-teman cocoknya yang mana. Kalau misalnya teman-teman cuman saya cuman jasa jahit doang, ya udah jasa jahit konversi Jogja aja yang dikejar. Atau misalnya teman-teman nih jasa konversi Jogja murah, kalau mungkin teman-teman bisa nyediain harga murah, ya boleh dikejar kayak gitu. Nah, itu tergantung dari target teman-teman. Misal tadi nih, kalau teman-teman jual, misalnya jual lemari kayu. Nah, kita lihat teman-teman, saat teman-teman ada yang usaha mebel atau produksi furnitur, nah kira-kira orang yang nyari banyak tuh di mana. Nah, nih jual lemari kayu di Malang, jual lemari kayu Jati. Nah, ini teman-teman kata kunci yang harus dikejar. Nah, ini jual lemari kayu Malang. Jadi kalau lemari kayu yang banyak yang nyari ternyata di Malang. Nah, ini bisa jadi ini sih, buat jadi pengetahuan aja teman-teman. Ini ada yang anti rayap, ada yang antik, dan lain-lain. Nah, dari situ teman-teman bisa coba apa kira-kira targetnya. Jadi setelah kita keyword tool.io udah tahu apa, udah tahu targetnya. Nah, teman-teman harus eksekusi segera nih. Jadi langsung dibuat artikel. Jadi kata kuncinya dibikin artikel. Jadi tadi misal jual jual lemari kayu di Malang. Nah, udah teman-teman bikin artikel tentang itu. Itu artikel pertama. Artikel 2 tadi misal jual lemari kayu mana? Misal Surabaya, boleh aja. Atau misal jual lemari kayu antik, boleh aja. Nah, gitu. Uber suggest boleh. Ini ada yang nanya nih. Uber suggest boleh. Boleh. Uber suggest boleh. Nanti misalnya nih, ini coba ya kita present lagi ya. Bentar ya. Jadi sebenarnya banyak kalau riset kata kunci banyak. Jadi, misal Uber suggest ini kayak gini. Saya biasanya pakai yang nail petal ini ya. Teman bisa coba sendiri di laptopnya. Nah, ini coba ubah ke Indonesia. Nah, ini bisa nih, apa nih? Misal jual British Propolis, kita coba aja nih. Kita lihat Uber suggest. Nah, ini kelihatan nih. Search volume-nya 110 per bulan, sorry. Kita lihat ini. SEO difficulty masalahnya tingkat kesulitan. Jadi SEO difficulty ini mau sampai 100, semakin besar semakin susah. Jadi kalau 41 kayaknya masih bisa deh, walaupun tetap butuh kerja keras. Terus ini tadi ada paid difficulty. Paid difficulty itu dia kalau pakai Google Ads yang bayar, yang ada label ads atau label iklannya. Terus ini harga per kliknya rata-ratanya segini. Jadi orang misalnya kalau lelang ya, maksudnya orang berani nembak itu harganya segini untuk kata kunci jual British Propolis. Nah, teman juga bisa ini. Terus ini yang pernah kita kerjain ya. Kita ada datanya, maksudnya dia tahu. Ini web pasang akses door nih. Jangan dilihat jumlah kliknya. Ini kita coba open report ya. Ini last 3 month, total kliknya 400, impresinya 4.800. Jangan dilihat ini ya. Jangan dilihat angka apa namanya? Angka kliknya berapa. Jadi kita kalau pasang akses door ini misalnya nih, dia tuh sekali teman saya, jadi dia bikin dia jasa pasang akses door gitu ya. Jadi dia bikin kayak pintu-pintu otomatis kayak gitu ya, buat di mall, kantor, pabrik. Jadi dia sekali closing misal dari pabrik, dari kantor tuh bisa gede. Jadi jangan dilihat apa namanya jumlah kliknya, kayak 400 doang.
jangan di itu 400, tapi kalau sekali closing gede ya gede juga gitu. Terus kita coba nih misalnya nih Indo Aji yang paling gede, yang paling kalau mau yang paling gede mungkin ini ya Indo Aji pertama kok ID nih. Jadi dalam 3 bulan terakhir 87.000 impression dilihat. Nah ini mungkin peaknya itu kemarin sekitar tengah Maret karena waktu itu banyak isu ini ya masker terus alkohol banyak dicari. Akhirnya dia ini dicarinya banyak banget. Ini dia sehari diklik sampai 492, hampir 500 kali dikliknya ini websitenya. Nah ini kata-kata kunci yang dia menang. Jadi ini ya impressionnya 517, diklik 99 kayak gitu. Nah ini bagian dari ini ya, dari yang pernah kita kerjain di sini. Nah mungkin teman-teman ada yang pakai Search Console juga. Nah kayak gini kan tampilannya. Nah kita kemarin juga ada proyek dari ini ya, dari apa? Dari perusahaan China itu ya, Kairom namanya itu ya. Ya kita berhasil juga gitu. Nah kemudian tadi ya lanjut ya, setelah teman-teman nentuin kata kuncinya, ya udah terus dibikin artikel. Nah teman-teman harus kalau bisa nih, kalau boleh saran teman-teman misalnya ini untuk khusus produk yang bisa dikirim. Bisa dikirim itu maksudnya dikirim untuk produk untuk yang bisa dikirim lewat ekspedisi. Nah teman-teman kalau bisa mainin namanya tuh kalau kita nyebutnya lokal keyword. Jadi kita ngejar kota-kota di Indonesia. Misal tadi ya jual lemari kayu. Misal teman-teman walaupun misalnya di Jogja misalnya, kita ngejar itu pasarnya se Indonesia. Misalnya nih kata kunci jual lemari kayu di Manado, jual lemari kayu di Maluku, jual lemari kayu di Ambon, di Jayapura, di Merauke, itu kita mainin semua. Nah itu bisa dimainin kalau untuk produk yang bisa dikirim. Tapi kalau teman-teman usahanya misalnya jual mie ayam gitu ya nggak cocok untuk dikirim ya. Jual apa ya? Jual sate gitu ya nggak cocok gitu. Maksudnya untuk produk-produk itu misalnya kayak British Propolis lah itu kan bisa di apa namanya dikirim. Kemarin saya iseng sih kayak apa masker kain gitu ya. Masker kain waktu musim-musim masker kain apa dicari walaupun sekarang masih musim ya. Itu kita minggu lalu kita itu kirim sampai 15.000 masker. Kemarin sampai kirim sampai 15. Pun yang lagi jual masker kain, masker apapun, nah itu saya juga kemarin nyoba iseng tuh 15.000 kita 15.000 masker hari Jumat kemarin kita kirim ke Banjarmasin walaupun ada masalah di kargo nggak apa-apa tapi kan yang penting udah selesai semua. Nah teman-teman kayak gitu, jadi coba teman-teman mainin untuk SEO ke kota-kota di Indonesia. Mau teman-teman kalau teman-teman belum nemu produk yang bisa dikirim, nah coba temuin yang bisa dikirim tadi ya, misal jual apa kayak. Nah kenapa harus ngejar ke Indonesia, karena biar ya pasar kita biar bisa biar bisa se Indonesia, jadi nggak cuman lokalan kota kita doang kayak gitu. Terus kemudian setelah kita tadi udah riset keyword, terus langsung dibikin artikel, di post. Nah teman-teman nanti misalnya ini ya, yang udah pakai WordPress aja ya, yang udah pakai WordPress, yang harus disetting itu standar sih ya, kayak kayak title web, terus meta, tagline dan lain-lain itu standar sih. Teman-teman yang mungkin belum pernah blank, misalnya belum pernah bikin website atau ngerjain website ya mungkin agak loading ya, tapi nggak apa, maksudnya kalau yang udah pernah, yang harus disetting nanti ya title web, meta, tagline nih diisi pakai kata-kata kunci kayak gitu, itu udah standar sih. Jadi kata kunci ya, target tuh di list gitu, terus nanti bisa dimasukin ke yang tadi, ke tagline, ke title web dan lain-lain. Nah kemudian setelah teman-teman nyeting itu, yang teman-teman lakuin, terus jangan lupa
daftarin ke sini, daftarin ke Search Console, daftarin jangan lupa daftarin ke Search Console, daftarin ke Search Console alamat webnya. Jadi setelah daftarin nanti kan biasanya ada kodenya nih. Ini mungkin yang udah pernah aja, yang udah pernah ngerjain website. Jadi kan nanti dari Search Console ada kodenya, ada codingnya dimasukin ke webnya. Terus kemudian kita verify kayak gitu. Nah, jadi biar apa sih? Ya biar kita itu misalnya bisa diindeks Google lebih cepat kayak gitu. Jadi teman-teman bayangin misalnya kita jualan sesuatu, saya yaitu kayak masker itu ya, masker kain, saya pernah nyoba minggu kemarin gitu. Itu banyak. Jadi saya bikin ada blog gratisan itu, bikin cuman umurnya itu baru ya mungkin baru 7 hari lah. Baru 7 hari itu saya tuh udah dapat prospek baru itu sampai 17 sampai 18. Baru seminggu itu lumayan maksudnya kayak gitu. Dan teman-teman yang mungkin lagi cari pasar baru, nyari customer baru, nah mungkin metode SEO ini cocok gitu ya. Jadi yang teman-teman mungkin masih bingung pasarnya kok nggak ada ya, atau pasarnya lagi sepi, nggak ada yang nanya-nanya atau gimana, nah itu mungkin bisa dicoba cara SEO ini. Nah kemudian tadi kan WordPress yang berbayar ya, sambil praktekin ya praktekin sih ya, kita coba ya. Jadi maksudnya mungkin kita ini ya, kita entire screen aja ya, jadi biar sekalian tahu. Jadi Search Console kayak gini tampilannya. Terus kemudian kita kan udah punya Ubersuggest, Search Console. Nah terus teman-teman nanti jangan lupa setelah daftar Search Console di verify, teman-teman yang penting isi kontennya dan konsisten kalau bisa. Jangan sampai nggak konsisten, nanti bakal repot. Jadi kemarin ada misalnya gini nih. Mari kita sengaja gitu, misalnya nih, masker sensi di Pasuruan misalnya kita. Nggak tahu nih, masih muncul nggak? Nih, punya saya kayak gini. Pasuruan masih masuk kayak gini. Kemudian kita ganti aja, misal di Tuban. Kemarin ada ya, nanya di Tuban tuh ada. Nih nomornya. Nah, teman-teman bisa cek di laptopnya sendiri, kalau ya. Ini Tuban. Kemudian dari mana yang kemarin ya? Ponorogo misalnya. Jadi kita maininnya tuh mainin kota-kota gitu. Jangan dikira nggak ada. Ini Ponorogo ada nih. Jangan dikira nggak ada, banyak. Terus kemana lagi ya? Angkas Bitung ada kayaknya kemarin, Angkas Bitung. Buat sih. Enggak, turun. Sorry. Nah, intinya dari situ kita bisa main-mainin gitu. Kita bisa main-mainin teman-teman produknya apa kayak gitu. Nah, bisa mainin di SEO itu. Kalau nggak salah Malang, coba sih Malang, saya nggak, agak turun juga. Apa? Jadi setelah teman-teman nanti ngisi artikel konsisten, biasanya sih kalau kata kuncinya nggak terlalu sulit, biasanya bakal waktunya tuh mungkin sekitar 3 minggu lah, kalau nggak terlalu sulit. Kalau asal teman konsisten juga 3 minggu biasanya udah mulai muncul gitu. Kalau yang sulit itu biasanya ya 2 bulan biasanya gitu. Maksudnya ya kalau SEO kan cuma salah satu aja teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa kombinasi sama Google Ads. Jadi misal saya butuh besok biar muncul, ya udah mungkin bayar dulu aja, korban duit. Nah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa 2 bulan kita nunggu, nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi bisa teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman butuh cepet, ya udah pakai Google Ads aja gitu. Jadi nah sampai sini ada yang tanya nggak? Mungkin kalau ada yang ditanyain di chat ya. Nih mungkin saya sambil ini ya. Nah ini udah nih, barusan saya jawab nih. Prosesnya 3, ya tergantung kata kuncinya gitu ya.
Terus benar nggak katanya nambahkan link bisa dengan situ? Ya bisa. Jadi emang ada namanya. Setelah teman-teman istilahnya apa ya? Istilah bikin artikel itu, nah itu ada istilah namanya istilah backlink. Jadi backlink itu uh, link link website kita tapi yang dipasang di itu di website yang lain. Nah, teman-teman bisa pakai nama ini. Ada namanya SEO Spyglass. Ini biarin ya. Ini apa namanya? Kita coba ya. Jadi kalau saya biasanya kalau saya tuh web WordPress saya itu backlinknya itu di website di blog gratisan. Misalnya Blogger, misalnya bisa pakai Blogger. Jadi satu web utama kita punya 7. Nah itu. Nah ini misalnya teman-teman ya. Ini yang namanya nih. Saya tulis ya. Di chat ya, di chat. Nah ini alatnya. Tulisnya namanya SEO Spyglass. Ya, halo Coach. Aduh, bentar ya. Ya, Ya bisa. Masih dengar kan? iya. Oh, iya. Ya. Muncul. Oke, dan kayaknya ada halaman sistem, mohon ditunggu ya teman-teman. Tunggu sebentar coachnya.